أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. Allah akan mempermudah jalannya kita ke depan. Ini sedikit gambaran apa jejak digital pas MTS ya. Tahun dari 2010 sampai 2016. Dari MTS sampai Adia. Sekarang Abang mau tanya sama kalian masuk ke Daya 2017. Apa dan kenapa alasan kalian masuk ke Damora? Kalian bisa jawab? Yang lainnya yang memang dari hati nuraninya gitu, memang tulus, ada nggak? Bagaimana? Kalian bisa nggak? Ini yang udah 6 tahun. Kalau abang bisa, kalau abang sendiri misalnya masuk ke Daya, abang kebetulan anak terakhir dari 3 bersaudara. Ada kakak, ada abang, dan abang, saya sendiri ya, yang ketiga kan, yang anak yang ketiga. Itu abang kayak karena terakhir ya, nurut aja gitu kan sama orang tua, masuk ke Daya. Setelah masuk Daya, masih bingung, maksudnya Daya itu gimana gambarannya gitu kan. Alhamdulillah pas hari pertama di Daya tuh, alhamdulillah biasa aja, aman maksudnya. Kalau abang lihat kawan-kawan kamar abang ada yang nangis lah, ada yang dan sebagainya gitu kan, ada yang orang tua yang kata, tapi kan alhamdulillah abang termasuk enteng orangnya, bukan maksudnya abang mengelidi ya, maksudnya kayak pasrah aja gitu udah, gitu, pasrah gitu. Setelah itu abang dari kelas 1 sampai kelas 3 MTS itu, terutama kelas 1 itu abang belum mengenal diri abang itu bagaimana, maksudnya belum mengenal tuh, belum tahu abang itu bakatnya apa, kemauannya apa, kedepannya apa, passionnya. Abang belum tahu apa-apa. Dan bilang waktu 2013 itu kelas 3 MTS, abang bilang mewakili Daya untuk ikut perlombaan perseni gitu, lomba kaligrafi naskah. Alhamdulillah ini ada abang kelas, orang kenal Bang Tifli, ada Bang Iqbal Penutan atau Bang Vespa mungkin kalian dengar. Dan ada Batian. Ini juga kami waktu kelas 3 nih, waktu menjelang UN kalau nggak salah. Nih yang paling ini. Mau kelas ini. Nah, kita udah jalan. Mantap ya. Oh iya. Nah, setelah itu setelah abang menemukan semacam jati diri abang, mengenal diri, itu masih kelas 3, abang kayak ada minat nih, abang kayak lebih ke dalam dan jiwa abang tuh ada jiwa keseniannya gitu, entah itu desain atau kaligrafi dan sebagainya, menggambar dan sebagainya kan. Dan dari kelas perdalami lagi minat bakat abang gitu. Setelah itu kita langsung cepat aja. Setelah itu kelas 3 SMA kan kita udah boleh bawa laptop ya, udah boleh akses apa aja gitu kan. Abang sangat memanfaatkan internet. Kenapa? Karena kita di Daya nih. Bayangkan aja sewaktu kalian kelas 1 MTS tuh kita susah dapat akses gitu kan. Semenjak ada internet, abang itu mulai abang pelajari cara mengedit di komputer bagaimana, cara menggunakan Photoshop bagaimana. Setelah itu abang lihat beberapa banyak informasi lomba gitu, abang ikut, banyak gagalnya, 10 kali ikut, 2 kali menang atau sekali menang kayak gitu kan. Alhamdulillah udah abang kumpulin itu dapat gitu apa yang pengen abang capai. Dan abang juga udah pikir tuh pada zaman itu, pikir ini pasti akan berguna nih sertifikat prestasinya gitu kan, untuk kita apply ke depan nanti.
dari banyak kegagalan, alhamdulillah ada yang tercapai gitu. Setelah itu mungkin setiap orang pasti punya penyesalan, dan penyesalan itu pasti di akhir. Penyesalan abang yang selama saya ini yang paling terasa juga adalah kurangnya mempraktikkan bahasa. Nanti di ke depan akan menjelaskan. Penjelasan itu apa? Penyesalan yang paling sangat menyesal memang bahasa yang memang nggak bisa kita ulang. Nanti game teori, ada yang pernah dengar game teori? Nggak pernah. Kita bahas nanti ke depan ya. Apa itu game teori? Game teori. Game teori. Game teori ini apa? Istilah ini baru abang tahu beberapa bulan lalu sebelum abang balik ke Indonesia. Dari apa bincang-bincang sama teman-teman di sana gitu kan? Teman di sana tuh siapa aja? Maksudnya orang-orang mana? Ada orang Indonesia juga besar ya? Ada orang Indonesia, ada orang dari berbagai macam negara. Nanti ada foto di depan ya. Oh iya. Jadi di sini dari 5 bagian atau 5 bagian dari game teori, abang cuma mau bahas satu yang selalu abang tanamkan dalam hati gitu. Yang memang selalu abang tanamkan. Zero sum versus not zero sum. Apa itu? Jadi sebuah teori yang mana 1 vs 1. Misalnya ini ada suatu pertandingan ya, ada suatu pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang, gitu kan? Ada yang kalah, ada yang menang. Yang abang tanamkan di sini dari teori ini, jika kita mencoba sesuatu, belum pasti kita akan menang atau kalah, ya. Setelah itu, apabila kita tidak melakukannya, tidak melaksanakan sesuatu, itu pasti udah kalah. Jadi abang selalu berusaha melakukan apa yang abang bisa semampu abang yang abang ingin capai. Pasti peluangnya lebih besar karena kita mencoba kan. Kalau kita nggak mencoba ya nggak bisa gitu. Itu jelas sekali, jelas simple kali. Cuman mungkin kita kurang dapat kesulitan untuk ke dalam aktivitas sehari-hari. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sharing sessionnya. Nah, abang tamat 2016 bulan Juli tanggal berapa ya? Pertengahan tanggal 15 gitu lah. Pas kita wisuda kan, UN-nya tuh bulan pertama Maret atau April. Tahun 2016, 2017 abang di mana? Aja. Nah. Jadi sewaktu masa kelas 3 SMA, abang dapat undangan, alhamdulillah masuk kota yang dapat undangan. Yang dari berapa orang itu satu kelas dapat berapa undangan ya? Padahal abang di kelas mau bilang ya, maksudnya bukan orang yang sangat prestasi juga. Di kelas 30 orang atau 33 gitu. Ranking abang tuh ranking paling tinggi itu 7. Itu pun udah jurusan mati mampu tadi. Paling tinggi itu ranking. Itu paling tinggi sekali itu. Sebenarnya itu pertengahan 13, 15. Kalau bagi awal itu belum tinggi ya. Kalau bagi awal belum tinggi. Yang tinggi itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 dipanggil ke depan, dipamerkan di apel kan. Kalau abang belum, pokoknya dulu kalau belum masuk maju ke apel itu pencapaian itu belum dapat. Abang itu merasa dulu. Nah, dari dulu abang dapat undangan. Abang pilih karena tahu kesadaran kapasitas otak abang yang terbatas gitu kan. Yang kalau abang mungkin kalau pilih ITB, UI itu, habis itu abang suka teknik kan. Saingan teknik pun juga sebelum Indonesia itu berat kan. Dia abang pilih ya yang dekat-dekatnya luar usia dan bagus juga gitu kan usia sekarang. Abang pilih teknik usia, agak lulus. Pas masa kelas 3 SMA itu abang banyak daftar kan. Jadi abang terapkan yang game teori tadi. Kelas 3 SMA, abang tes semua. SMPTN, abang tes, udah lulus. Selagi abang menunggu pengumuman, abang daftar lagi tempat lain. Ada Nurul Fikri, udah lulus. Habis itu beasiswa yang Malaysia, Khazanah Foundation itu nggak lulus. Habis itu beasiswa ITB yang mau daftar nggak lulus. Tahun 2016. Setelah itu dan masih ada beberapa kampus lagi yang abang daftar dan nggak lulus. Yang lulus itu cuma SMPTN ini sama Nurul Fikri yang di Depok. Jurusannya Teknik Informatika atau pengaturan? Beasiswa itu ya? Beasiswa juga Ustaz. Alhamdulillah.
Tapi entah kenapa setelah berkonsultasi sama orang tua ambil di teknik elektro. Karena apa juga suka suka komputer juga, desain komputer gitu kan. Pokoknya yang berbau dengan komputer apa suka. Setelah itu ya, abang di teknik elektronika selama 2 semester. Alhamdulillah jalan kayak biasa gitu kan. Setelah itu balik. Ya, itu aja. Ya, belum. Oh ya. Udah kan? Sewaktu kelas 2 semester abang kelas 1 semester 2 di teknik elektronika. Abang masih kayak ingat nih, 2016 aku gagal beasiswa Turki. Apa nih kira-kira kekurangan aku gitu kan? Selama di usia abang tambah lagi prestasi apa aja yang harus abang gali lagi. Entah itu maksudnya kegiatan gitu kan, kegiatan prestasi kah atau kegiatan organisasi di kampus itu abang ikuti semua sampai banyak dapat sertifikat. Habis itu 2017 sekitar bulan 2 ini abang compare itu antara yang beasiswa ITB 2016 sama 2017 sama compare mana nih kekurangan aku, mana nih kira-kira motivasi letter aku apa yang kurang, prestasi aku apa yang kurang dan sebagainya. Pokoknya abang sulap aplikasinya itu pokoknya sebagus mungkin daripada yang 2016 kan. Habis itu kenapa abang masih terpikir Turki? Karena kayak masih ada belum rasa puas gitu loh. Selagi kita bisa daftar dan abang tetap memegang teori tadi, teori itu. Coba aja. Apalagi selagi gratis. Daftar aja gitu kan. Ini pas wawancara full bahasa Inggris. Di situ abang terasa agak yang tadi abang bilang, abang agak kurang bahasa Inggris emang. Maksudnya enggak fasih gitu, enggak lancar gitu kan. Enggak fluent lah gitu kan. Habis itu abang masuk langsung ngomong sama mereka kayak pasrah aja gitu karena abang sadar diri abang kapasitas otak abang segini cuma. Abang sadar nih. Dan waktu ngomong kayak udah langsung terbata-bata emang. Udah parah terbata-bata, tapi ada yang bagusnya. Orang Turki karena yang wawancarai langsung orang Turki 3 orang versus 1 abang. Jadi kita dihadapkan sama 3 orang. Jadi gimana bentuknya pada tapi alhamdulillahnya mereka itu santai aja, mungkin mereka tahu ya kita baru anak bocah misalnya baru tamat gitu kan, masih nggak lah. Itu pertama kali abang lihat kulit depan mata tuh. Pertama kali lihat mata yang biru gitu kan. Kayak ini apa belum tahu wawancara. 3 orang, cowok semua ya. Ya kan? Nah, habis wawancara udah wawancara dia tanya bagaimana kenapa kamu mengikuti tujuan ke depan, kalau lulus kamu mau ngapain gitu. Udah jawab semua pakai bahasa Inggris dengan berbata-bata itu yang masih sekali itu kan. Terakhir nih ada yang ini waktu abang isi aplikasi kan abang ada tulis bisa bahasa Arab karena kita dari Dayak gitu kan, dari pesantren buat itu bahasa Indonesia nanti bahasa Inggris pada bahasa Inggris ada bahasa Arab. Dia lihat ada bahasa Arab, dia tanya kamu bisa bahasa Arab? Mau abang bilang enggak kan nggak bisa kan? Kalau bilang kalau kita bohong itu pasti langsung didiskualifikasi juga ya. Kalau ngomong, udah abang paksakan diri bilang ya bisa gitu kan. Setelah itu dia bilang kamu sekarang jawab pakai bahasa Arab, saya tanya pakai bahasa Inggris. Ayo kan? Nah, pertanyaannya waktu itu apa ya? Dia tanya kenapa kamu memilih Turki? Udah bilangnya terus di sana kamu apa? Jamiah misalnya bilangnya Jamiah di Turki Jaidah lagi gitu. Tahu nggak? Nabi bilang apa? Abang belum yakin juga dia tuh bisa bahasa Arab. Abang yakin dia tuh belum bisa bahasa Arab. Jadi abang kayak BPD dan apa lo? BPD kan ya. Nah, itu udah abang keluar dengan diri depan dah tinggal dikasih pasrah. Saya itu setelah tunggu sekitar 2 bulan atau 1 bulan dapat pengumuman.
Masuk pengumuman ambil abang lulus. Senangnya itu kayak udah nggak lagi, udah kayak apa pecah bola gitu. Memang udah nggak terbayangkan, kenapa? Karena ini pertama kali abang keluar negeri dan pertama kali abang naik pesawat. Jadi motivasi abang tuh udah banyak kali situ. Kenapa abang daftar pergi ini kan? Dah dapat informasi, langsung kabarin orang tua, konsultasi. Oke, gas. Langsung abang gas, betul langsung abang gas. Itu abang tahu pengumuman besok. Apa misalnya hari ini, besok abang ke kampus, langsung minta izin ke kampus, langsung cabut. Karena waktu buat visa itu terbatas. Jadi abang langsung buat visa di Jakarta, langsung siapin barang, langsung packing, beli koper semua. Padahal pas di bandara yang aja bingung nih gimana gitu, kayak awal kali gitu kan. Ya memang betul nggak pernah naik pesawat gitu, ya kan? 2017 tanggal 26 September ramai kali dari Jakarta itu 25 September jam 9 naik ke KLM langsung terbang direct flight langsung ke Istanbul. Dari Istanbul transitnya langsung ke Kota Abang, Kota Kayseri. Habis itu pertama sampai sana hal yang paling abang rasain pertama kali berada dalam bahasa. Ini lebih gawat lagi misalnya orang Turki itu nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia apalagi juga, nggak bisa bahasa Turki. Apa nanti karena udah nggak, misalnya udah kayak orang bisu, bahkan udah kayak ngomong pakai bahasa isyarat. Misalnya datang dari bandara, jemput sama orang kampusnya, langsung diantar ke asrama, tapi ke asrama mau sama petugas yang di asrama, nah gimana? Kok bisa gitu kan? Namanya Emilia Hoja. Ini untuk apa ya? Apa dari sini? Dari sini kan rekrutasi dari berbagai negara ada, dari Irak, Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Indonesia ada tuh. Orang muda, orang Bosnia ada, orang Zimbabwe ada. Jadi memang dari setiap benua itu ada. Lebih seperti itu. Ini foto-foto waktu kegiatan kami sama kawan kelas bahasa. Jadi kita di grup itu wajib kelas bahasa lewat. Sudah itu. Itulah makanya sebagai dalam bahasa. Nanti di bahasa bisa kita jelasin sedikit gimana bahasa Turki itu. Ya. Praktek. Ini setelah lulus bahasa masuk ke tahun 2018 ya, sekarang tahun. Ini kehidupan di kuliah abang, maksudnya abang kan sudah ambil jurusan perencanaan budaya dan tata kota di Fakultas Arsitektur. Abang ambil jurusan ini ya kerjaan kita kerja kelompok sama kawan, gambar sebagainya kan. Ini kawan abang ini dari Uganda tahu nggak ada? Uganda nggak tahu. Baru tahu pakai semua. Afrika tahunya, Afrika. Kalau kalian lihat kan, Rwanda itu salah satu negara yang paling maju di Afrika. Ini kawan abang. Ini di Kapadokia, ini pas lagi musim dingin. Ini sekarang bulan 2 di Turki musim dingin. Sama tahun lalu bulan 2 kalau lagi kosong ya main ke sini gitu. Karena dekat kan. Jadi abang pengen bilang sini, kenapa masuk situ dari mahasiswa ke situ. Kalau abang prinsip abang bilang, kalau kita lihat ya, mahasiswa di Turki itu banyak yang lulusnya telat. Salah satunya itu kena kayak godaan, baik godaan uang, godaan main-main gitu kan, godaan main-main uang dan sebagainya, banyak godaan. Siapa kayak gini? Kalau kalian cuma ada 2 pilihan. Kalau kalian waktu kuliah, ya kuliah gitu. Waktu kosong yang kalian gunakan semaksimal mungkin untuk liburan. Jadi waktu kalian kuliah nggak akan terpikir lagi liburan itu. Jadi jangan ada ucapur. Itu kalau tips abang kan. Di situ. Lanjut. Balik. Ini ada sedikit video kode kampus, mungkin kalau penasaran ya. Sama perumahan kampus ya di Kota Kayseri. Cara bacanya itu RGS, Universitas.
Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulmuştur. Gelişimini hızla sürdüren Erciyes Üniversitesi 1993 yılından itibaren civar illerde kurduğu fakülte ve yüksekokullarla hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 42 araştırma ve uygulama merkezine sahip olup 2196 akademik personeli ve 4794 idari personeliyle faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olmak hedefini de koruyarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı amaç olarak belirlemiş ve politikalarını kararlılıkla uygulayarak bu misyonda önemli gelişmeler sağlamıştır. Erciyes Üniversitesi, başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren, araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz eğitim, öğretim ve topluma hizmet boyutunu da üst seviyede tutarak içinde bulunduğu şehre ve bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yer edinmiş ve bu pozisyonunu kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, Şangay Ranking tarafından hazırlanan ARGO Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında ilk binde yer alan 11 Türk Üniversitesi Üniversite Endeksi sıralamasında ise devlet üniversiteler arasında 8. sırada, gelişim üniversiteler ve Asya Üniversiteleri sıralamalarının her ikisinde de dünyanın ilk 400 üniversitesi arasında yer almıştır. Times Dünya Üniversiteleri Mencari kegiatan dengan magang. Dan magang abang pilih di dua tempat yang berbeda karena abang wajib magang itu dua tempat. Terserah sih mau di Indonesia mau di Turki 2 kali pun. Tapi abang memilih di Turki 1 sama di luar negeri lagi 1. Jadi itu karena abang kelas 4 dan waktunya kepepet itu. Memang waktunya udah mepet kali abang masih makan waktu summer. Waktu liburan musim panas abang masih makan selama 3 bulan abang full magang di tempat yang berbeda, 2 tempat ya. 1 bulan abang magang di Trabzon, Turki. Di Trabzon itu di daerah utara Turki, Trabzon. Kalau dulu tuh di Trabzon itu ada imperator namanya, Trabzon imperator. Jadi di Turki itu ini banyak cerita lah. Kalau di Turki itu memang banyak kali kerajaan-kerajaannya dulu. Ini salah satunya kota Trabzon. Singkat cerita abang pernah magang di situ sebulan. Setelah itu selama abang magang di situ ya, abang persiapkan langsung untuk membuat visa ke Portugal. Itu buatnya luar biasa susah. Karena buat visa untuk ke Eropa itu Schengen visa namanya, Schengen visa maksudnya. Itu kita persyaratannya itu luar biasa banyak. Abang bawa amplop pas buat visa itu luar biasa banyak dan harus bayar banyak juga untuk biayanya itu kan. Alhamdulillah abang karena abang dapat surat penerimaan dari salah satu perusahaan yang ada di sana, jadi kita berhak dapat beasiswa untuk berangkat ke sana lagi. Jadi itu kalau salah dikasih sekitar 600 euro per bulannya. Abang 2 bulan kasih itu sekitar 1.200. Kurs waktu itu sekitar kalau ditotalin sekitar 20 juta. Itu banyak nggak menurut kalian? Yakin? Kenyataannya nggak sama kehidupan di sana. 20 juta itu dikit. Orang miskin gitu ya. Yang 20 juta saat hidup sama 2 bulan. Betul, jadi faktanya. Habis selesai dapat visa dan abang hari terakhir magang di Trabzon, besoknya abang langsung terbang ke Istanbul. Udah beli tiket semua tuh, udah terbang ke Istanbul, langsung terbang ke kota Porto. Ada suka bola nggak? Oh ya, Porto. Porto Sport tuh. Porto Sport, Porto FC. Nah itu Porto. Kota Porto. Jadi di Portugal tuh ada dua kota besar, Lisbon sama Porto. Lisbon, mungkin udah kalian dengar Lisbon, tapi ke Porto mungkin belum kan. Ini sama tim kantor kami, ini bosnya
ini bosnya memang orang Porto, ini orang kerja di situ, ini orang magang juga, 2 orang, ini dari Barbara namanya, orang Italia, ini orang Italia juga namanya, tempatnya, ini orang Angola, kayaknya dia sekarang ini udah ambil warga negara Portugal kayaknya. Karena dia memang bisa, karena kan Angola itu kan berkendali Portugis, jadi mereka bisa ngomong dan budaya mungkin mirip-mirip lah. Ini orang kerja itu juga namanya Luis, bacaannya Louis. Bukan Luis. Ya. Ini orang yang kerja situ udah orang yang kerja di bangunan. Ini abang sendiri. Ini mungkin foto-fotonya ada cukup banyak, cuma tadi slide-nya agak kita ringkas ya. Ini jembatan Fonte Louis entah namanya. Ini tahu nggak yang desain siapa? Yang desain ini ini kalian tahu Paris kan? Paris. Kok Paris? Paris tahu Menara Eiffel. Yang desainnya dia juga. Ini sekitar tahun 1800-an itu. Di sana di Porto. Nanti kita bahas budaya adat Turki dan Portugal nanti di selanjutnya. Lanjut. Ini lumayan apa ya? Itu antum tuh? Mana? Sana. Pernah panjang rambut? Oh beda dong. Biar pernah merasakan. Enggak mesti. Nah, setelah abang magang, tahun keempat abang selesaikan semua tugas kuliah sampai semester 8, ambil beberapa waktu. Ini sedikit cuplikan pas wisuda. Ini sama dosen terbaik. Udah, itu aja. Yang kali ya. Ini mungkin beberapa tema yang akan abang bahas baju dulu gitu kan. Untuk budaya dan adat, mungkin hal yang pertama kali paling terasa waktu kita keluar negeri itu, apalagi abang juga pertama di luar negeri, itu beda kan memang dari tipikal watak orang itu gimana, cara gaya hidup mereka gimana, cara mereka salaman, cara mereka menjamu tamu bagaimana, emang terasa kali. Kalau di Turki singkatnya beberapa aja bilang, misalnya untuk hal menjamu tamu itu mereka luar biasa juga. Bahkan bisa abang nilai ya, orang Turki itu yang abang lihat kalau jahat betul jahat kali mah. Tapi kalau baik betul kayak malaikat kita bilang. Yang menjamu tamu ini betul kayak malaikat, kita betul dipersilakan. Abang pernah waktu kami hiking gitu kan, ketemu orang jalan, itu dia undang kami ke rumahnya. Sampai ke rumahnya kami dijamu, dikasih nginap, dikasih tempat tinggal semalam lah gitu kan. Itu kan untung kali kan, yang kami biasanya tinggal di tenda gitu. Karena memang hiking 10 hari gitu kan. Habis itu besoknya dia tawari, kalian pulang ke kota kayak sini kan, sini dia biar beli tiketnya, biar aku antar. Semua dikasih, memang betul rezeki itu datang gitu dari orang Turki. Dan yang lainnya masalah kebaikannya gitu ya, kebaikan orang Turki, mereka tuh kalau Lebaran yang paling hidup itu apa? Kalau di Indonesia, kalau di Turki beda. Idul Adha. Kalau di Turki Idul Adha itu, yang abang lihat sendiri dengan mata kepala abang, rumah-rumah orang Indonesia kita buat kulkasnya penuh sama lagi. Orang Turki itu kalau kurban betul-betul banyak gitu. Memang betul-betul nggak sedikit lah, langsung banyak-banyak kasih. Karena kita tetangga dia, karena kita orang luar, karena kita pelajar juga, dan mereka tuh juga sangat menghargai pelajar. Pelajar tuh bagi mereka tuh kayak langsung betul-betul dikasih kemudahan. Mau kita belanja apapun, kita bilang, Ben, orange,
saya pelajar, itu langsung dikasih murah kalau kita belanja. Band Orange Panamio, saya nggak ada uang gitu kan. Itu langsung dikasih diskon gitu. Nggak biasa. Nah, habis itu mengenal dunia luar juga terkait misalnya keindahan ciptaannya. Yang abang terasa kalau di sana itu tempat-tempat memang kalau masalah pemandangan Indonesia nggak kalah juga gitu. Tapi di Turki ada keunikan masing-masing. Di Turki itu negara yang super lengkap kalau nggak bang. Ada yang daerah hijau, ada yang tandus, ada yang bersalju, ada yang betul-betul panas. Memang bercampur-campur gitu daerahnya. Dan keindahan lautnya juga nggak bagus juga gitu, biru-biru dan luar biasa pokoknya. Selanjutnya setelah abang tinggal di sana selama 5 tahun bisa kita bilang, banyak hal yang kita lihat di depan mata itu shock, bikin kita shock. Contohnya apa? Misalnya kalau di sana tuh contoh misalnya abang keluar ke pasar, tiba-tiba abang lihat ada orang tua gitu kan pakai jubah bagus gitu kan. Tiba-tiba dia datang ke tempat kita. Cak makwar mah? Tahu adanya? Ada korek nggak? Rokok. Kayak gitu. Cak makwar mah? Kayak gitu. Cakma itu korek. Bukan cekmek kan? Jadi hal-hal itu kayak cewek orang perempuan Turki itu merokok itu biasa gitu. Bagi kita kan aib kali gitu kan. Kayak hal yang nggak apa gitu. Tapi ada yang ini juga nih setelah abang diskusi sama mereka agak aneh juga lihat orang Indonesia. Orang Indonesia kok ada gitu, misalnya orang pakai jilbab tapi joget-joget, itu kalau di Turki aib kali. Kayak kita lihat mereka merokok, itulah perbandingannya gitu. Jadi kita bisa lihat kalau di Turki sama Indonesia itu salah satu perbedaannya. Kita lihat mereka rokok, kita kayak shock. Mereka ya kita pakai jilbab joget-joget, nyanyi gitu. Bahkan hampir nggak ada baik langsung. Kalau di televisi itu nggak ada yang lihat jilbab yang dari gitu nggak ada. Joget-joget dan dangdut itu nggak ada. Ya. Habis itu untuk yang hal yang buruk lainnya abang bilang lagi ya, banyak khususnya untuk perempuan lagi bang. Saya abang kesana shock juga lihat orang Indonesia sendiri gitu. Ini bukan kita shock lihat orang Turki ya, lihat orang Indonesia kita sendiri. Shocknya itu tahu apa? Bulan pertama kayak kalian lah, masih pakai jilbab besar ya. Sampai kesana udah terbuka. Pakai makin ada pakai tank top. Itu orang Indonesia loh, abang shock juga kan. Misalnya besok kerjanya sana pacaran. Kuliahnya udah selesai. Jadi kayak saya aja gitu, kayak aduh, nggak bilang lagi lah. Abang kalau ingin lakukan, maksudnya abang di sana tuh bukan baik-baik kali kayak malaikat gitu bukan. Maksudnya abang tuh dosa banyak, tapi abang dosa masih banyak. Kalau kita bilang kan boleh apa aja dosa gitu kan, ada dosa gitu kan. Tapi abang berusaha supaya membatasi itu gitu. Abang teringat, abang keluar negeri, salaman sama orang tua, abang buat visa susah payah untuk ke Turki, tapi sana main-main, tapi sana tidur. Orang tua ngomong sama tetangga, misalnya anak gue Turki, kenyataannya dia tidur sana. Kayak beda ya dia dikit. Jadi kita tuh memang harus fokus ya ke tujuan awal kalian itu ke luar negeri, dan harus ingat juga orang di rumah. Kalian foya-foya di sana, makan enak, buang-buang duit. Orang tua misalnya ada tambahin uang sana kan. Kalian foya-foya kalian makan apa? Makan. Tapi utamanya itu di sini objek saya buat U aja ya. Ini U. Ini predikatnya. Ya, jadi memang kayak dibalik saya mencintai kamu gitu. Oh, dibalik. Band ini apa? Band ini apa band tuh? Band itu kayak
kayak taman di sana, akul aja kan bisa kan? Oh, Kayak taman gitu aja. Pensenissetiorum. Jadi memang kayak betul di balik gitu, kayak di reverse ya. Nanti belum lagi kita kalimat yang panjang. Itu Oh. kan luar biasa pentingnya. Awal sampai sekarang. Kalau yang bahasanya kayak gitu. Apa yang sering pakai tetap orang pakai yang ini. Kalau ini kayak memperindahnya gitu kan. Edibiatnya, sastranya gitu. Kalau salah ya, edibiat ya. Edibiat. Ada biah. Oke. Setelah kita video ada Rusia, habis itu Usmani bagaimana pokoknya tentang peradaban Islam pada waktu itu. Dia waktu itu kayak kepengen gitu, kayak pengen berada langsung di tempat itu bagaimana, suasananya itu bagaimana, apakah udaranya beda, baunya gitu kan. Dia kayak ada rasa penasaran gitu dengan suasana luar. Mungkin kalau kalian lihat di Mesir agak ke kuning-kuningan gitu kan. Suasananya ada ton warna, penglihatan kita tuh ton warna itu kayak begini. Setelah abang tanya memang ini di sana gitu. Jadi kayak ada rasa penasaran pas sampai sana gitu. Yang lainnya mungkin saat karena itu tadi yang pertama saya paling kita, yang paling membuka karena penasaran dari putar-putar video di kelas itu betul-betul luar biasa, sangat menggebu-gebu waktu itu. Lainnya penasaran sama salju. Dan abang kebetulan pilih universitasnya yang ada salju. Ini sekarang lagi salju ya. Kalau paling dingin tuh minus 20. Itu minus 20. Kalau kalian taruh malam kan, kalian taruh di luar jendela satu botol aqua ini. Besok pagi udah kalian udah jadi kayak batu.